Shalom. Baru 10 orang yang kedengaran padahal ada 1000 ini ya. Shalom. Ya, puji Tuhan boleh bertemu lagi di sini dengan senang hati. Itu Lili. Ya, salam Lili. Puji Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang singkat, padat dan hebat ya. Ingat yang saat itu saya kesini kan HDL, hebat dan luar biasa. Firman ini juga tidak kalah luar biasa. Ya, tadi terambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 sudah dibacakan. Juga Kisah Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 30 ya. Next. Nah, ini dia. Telinganya besar. Tapi apa coba? Besar dan cepat untuk mendengar isu. Hal-hal negatif. Hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Bayangkan kalau kita mendengar misalnya di teman-teman soteria ya. Ada orang baru langsung itu ya langsung menyebar. Atau di grup mahasiswa. Si Anu kemarin gini loh, langsung menyebar. Kuping yang besar hanya dipakai untuk isu atau perkara-perkara negatif. Sungguh sangat disayangkan. Bahkan bangsa Israel ya. Bangsa Israel dalam perjanjian lama. Perkataan Musa tidak pernah masuk dalam telinganya. Kalau boleh dikata kayak telinga panci. Dengar langsung keluar. Dengar langsung keluar. Tidak ada yang mendarat. Tidak ada yang masuk sampai hati. Nah, itu salah satu kelemahan manusia. Tidak hanya bangsa Israel dulu, tapi bangsa Israel saat ini juga. Kita semua juga. Ya, amin. Harus amin dong. Karena kita juga masih di dunia yang masih banyak godaan, banyak ujian. Seringkali persoalan teman yang negatif cepat sekali menyebar. Atau di YouTube, di medsos, artis yang cerai, kawin, wah langsung subscribe banyak gitu, ribuan. Nah, di sini di Ulangan 28 justru kita harus punya telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Punya telinga yang benar-benar dibuka, dibesarkan untuk firman Tuhan. Seperti dibacakan. Minimal ada 10 berkat yang akan kita terima kalau kita taat. Kita mau mendengar, terus kita taat, setia melakukannya. Next. Nih, karena saya perempuan, jadi contohnya perempuan ya. Maaf laki-laki ya. Next, gambarnya bapak atau laki-laki. Nih, ibu ini atau gadis ini betul-betul punya telinga langsung didekatkan kepada suara yang memang positif. Yaitu suara Tuhan atau suara dari firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru ya, di dalam kitab Matius 9 ayat 27 sampai 31, hanya 4 ayat saja diceritakan, ada 2 orang buta. Buta loh, dia buta. Tidak bisa melihat arda, tidak. Apalagi Pak Musli yang di belakang, tidak bisa. Dia buta. Ada salah satunya itu yang buta sejak lahir. Betul-betul buta, gelap dan tidak pernah melihat apapun. Tapi dia punya telinga yang hebat. Dia mendengar Tuhan Yesus akan melalui tempat di mana mereka berada, yang 2 orang buta ini. Begitu Tuhan Yesus lewat, Tuhan, hambaku Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Dan
Tuhan Yesus saat itu mendekati mereka. Dan apa yang diperbuat? Ya, tentunya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh Maha Kasih, ya, sungguh sangat peduli, sungguh sangat memperhatikan. Tuhan Yesus langsung datang kepada dua orang yang buta ini dan dia mengucapkan berkat kesembuhan atas mereka. Dan saat itu juga dua orang buta ini percaya kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan. Jadi dia disembuhkan bukan karena kebetulan, bukan karena dia seorang yang benar, tapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, untuk kita semua, kita tidak buta. Kita punya mata yang melihat. Kita punya pendengaran yang masih jelas, ya. Mari kita mau terus melihat apa harapan Tuhan dalam hidup kita semua. Tentunya karena di sini banyak teman-teman kita dari Soteria juga para mahasiswa, yuk kita terus semakin peka terhadap panggilan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. So, apa yang kita dapat? Yang tadi dikatakan, segala ini akan menjadi berkat atasmu. Apa saja? Next. Atau sebelum itu, sebentar. Ada satu contoh lagi, Zakheus. Zakheus itu orang kaya. Zakheus itu pejabat di saat itu di kepegawaian bea cukai. Dia punya segalanya. Tetapi saat dia mendengar ada Tuhan Yesus mau lewat ke daerahnya, tapi dia punya badan pendek dan akhirnya dia tidak kalah akal. Dia naik ke pohon dan dia mau melihat gimana sih Yesus itu, gimana sih sosoknya, pribadinya. Dia punya rasa penasaran. Pertama dia mau melihat, kedua dia mau mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik juga, dua jendela dalam kehidupan kita. Pertama mata, kedua telinga, dan yang terdalam adalah hati. Mari kita fokus terus peka kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Seperti Zakheus ini. Dia penasaran dan dia naik ke atas. Dan akhirnya kita semua tahu ya, Zakheus malah Tuhan Yesus berkata, aku mau datang ke rumahmu. Dan hari itu juga Tuhan Yesus dijamu oleh Zakheus dan Zakheus sampai berjanji untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang saat itu ya pernah Zakheus bikin aniaya atau pendapat mereka dipotong pajak terlalu besar, mungkin seperti itu ya ceritanya. Itu contoh. Dua orang buta disembuhkan karena imannya, karena mendengar, punya telinga yang mendengar, peka terhadap suara Tuhan. Kemudian Zakheus. Ada yang hafal Roma 10 ayat 17? Ayo mahasiswa, ayo. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yuk sekali lagi. Iman, sama-sama. 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, apakah pendengaran akan isu? Atau apa yang viral? Atau tentang perang Palestina? Tidak. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ya, next. Nah, ini terlalu kecil ya, tapi tadi sudah dibaca oleh Ibu Viseta. Diberkatilah ya. Diberkatilah. 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 Siapa yang mau diberkati? Amin. Ya. Di sini dikatakan kira-kira ada 10 ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Dan seterusnya
Yang saya suka di sini ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Nah, ini diberikan kepada siapa? Kepada kita semua yang punya telinga peka akan firman Tuhan, peka akan perintah-perintahnya, peka akan tugas yang harus diemban kepada kita semua. Karena apa? Tuh di balik taat, setia, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan mendapat berkat atau janji Allah yang luar biasa. Ini nggak dapat loh di agama lain. Swear. Aku swear. Aku nggak dapat loh janji kayak gini. Aku terus terang mantan muslim, murtadin. Tapi murtadin yang hebat. Kata Tuhan, mau peka, mau sekolah di STT, amin. Nah, artinya begini, janji ini mari kita camkan. Kita kan mau hidup sukses, ya. Rahasianya taat, setia dalam mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan insya Allah ya. Pak Jackson, Panjaitan, Bapak Gideon, bukan insya Allah, bukan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita semua mau diberkati, luar biasa. Tadi yang saya katakan di ayat 13. Engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan jadi ekor. Artinya bukan jadi budak, tapi menjadi manajer, ketua atau direktur. Seperti itu. Tapi tetap sebagai hamba Tuhan kita harus melayani sebagai budak. Maksudnya posisi-posisi tertentu kita akan diangkat oleh Tuhan dan kita tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Amin. Ya, next. Nah, ini yang terakhir. Seneng kan kalau udah dengar yang terakhir ya? Ini jalan kita ya ada dua, berkat atau kutuk. Pilih mana Bapak Ibu? Ya, untuk itu buka mata, buka pendengaran, buka hati dan siap melaksanakan firman Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 ini sudah membeberkan bagaimana berkat yang akan kita terima ya. Tapi berkat itu bukan semata-mata datang dari langit terus turun kepada kita, tidak. Kita juga itu bertugas ya, melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan minimal di keluarga. Ayo yang salah ditegur, ayo yang malas bangunkan pagi untuk datang pada Tuhan. Di lapangan pun demikian, kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi sumber kasih. Itu pun semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang sudah kita dengar, praktekan, maka berkat akan menyertai kita. Amin. Dan sebaliknya, pasal ini juga mengingatkan tentang konsekuensi kutuk jika mereka tidak mau mendengar, tidak taat dan tidak setia melakukannya. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, kalau dilihat ayat 1 sampai 14 terlalu panjang, tetapi intinya mari kita punya telinga untuk cepat peka mendengar terhadap suara Tuhan, taat setia melakukan perintah Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang telah disampaikan di ayat ke-3 sampai ke-13 ya, minimal 10, itu kita akan terima dari Tuhan. Sudah ada 3 kata tadi saya mendengar ayat 1, mendengar ayat 5 atau 6, mendengar ayat 13. Dalam 14 ayat 3 kali mendengar. Jadi kuping kita 2,
mulut kita satu, hendaklah lebih banyak mendengar daripada lebih banyak bicara. Tong kosong nyaring bunyinya. Dan telinga kita baiklah untuk mendengar yang positif. Kalau begitu dengar isu langsung kita cut off, tidak ada. Karena apa? Jalan menuju ke surga hanya ada dua. Surga bukan hanya nanti secara lokasi, suasana surga pun kita boleh nikmati di sini. Kita boleh pilih berkat atau kutuk. Hanya dua di dunia ini, siang malam, laki perempuan, tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Tidak ada setengah perempuan, setengah laki, tidak ada. Ya kan? Tidak ada setengah laki, tidak ada setengah perempuan, tidak ada. Hanya ada dua dan pilih satu. Mari kita sama-sama kita pilih yang mana? 1, 2, 3, berkat. Amin. Jadikan aku indah dan kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Apa? Taat dan setia. Sekali lagi. Taat dan setia. Sekali lagi. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, dengan waktu yang singkat kami boleh menikmati rema dari Nats Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 dan kami memilih berkat. Untuk itu kami mau membuka telinga kami mau taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.